Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Rosiana Sania dengan NIM 244110408024. Saya guru fikih di MTS Al-Fat Kendari sekaligus mahasiswi PPG Transformasi dalam Jabatan Bat 1 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran pada pelajaran fikih dengan materi sholat Idain. Materi ini merupakan materi pelajaran kelas 7 semester genap. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Saya. Oh, Atifah. Oke. Silakan Atifah. Istaid. Siap. Kiaman. Berdiri. Salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Duduk. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa biasa Allahu akbar. Hari ini ada yang tidak hadir ya? Ada. Siapa? Saya Ulil. Kenapa Tasya sama Ulil? Saya sakit. Ulil isim. Kita doain sama-sama, mudah-mudahan Tasya bisa cepat sembuh dan bisa bergabung lagi bersama kita untuk belajar sama-sama. Oke, amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu kembali di mata pelajaran fikih ya. Alhamdulillah wa syukurillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan pelajaran kita seperti biasanya. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Amma akan membahas tentang tujuan pembelajaran ya. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha dengan menggunakan kata-kata sendiri secara lugas dan tegas. Terus mengidentifikasi dalil dan hukum tentang sholat Idain. Yang ketiga, menganalisis tata cara sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha sesuai dengan ketentuan dan mengkomunikasikannya kepada teman-teman sekelasnya. Yang keempat, menjelaskan hikmah sholat Idain. Dan yang kelima, mempraktekkan tata cara sholat Idain, Idul Fitri atau Idul Adha dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan. Oke, ini adalah gambar di mana kita melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, bisa juga bersama ya di lapangan. Jadi tugas kalian diamati dan dijelaskan seperti apa tata caranya, seperti itu ya. Ada yang tahu hari ini belajar tentang apa? Sholat sunnah. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah ada berapa? Ada 2. Apa saja? Sholat sunnah muakkad, sholat sunnah ghairu muakkad.
Oke, ada yang tahu sholat sunnah muakkad itu apa? Saya. Oh iya, Jihan, ayo. Sholat sunnah muakkad merupakan sholat yang selalu dijalankan atau dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ditinggalkan, kecuali sekali atau 2 kali untuk memberi petunjuk bahwa ibadah tersebut tidak wajib hukumnya. Oh ya, oke. Jadi itu hari kan sudah dibahas semua ya, macam-macamnya. Terus apa macam-macamnya? Coba sama-sama. Macam-macam sholat sunnah muakkad. Apa-apa saja? Satu. Sholat sunnah rawatib. Ya, terus. Sholat tahajud. Terus. Sholat witir. Baru Sholat Ibrahim. Iya. Sholat tahiyat masjid. Oh iya, oke. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah idain ya. Jadi tugasnya kalian kali ini kalian menyaksikan dulu video berikut ini. Oke, sekarang kita mempelajari tentang sholat sunnah idain. Pengertiannya adalah sholat sunnah idain adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan umat Islam untuk menyambut 2 hari raya. Adapun kedua sholat yang dilaksanakan untuk menyambut 2 hari raya yaitu satu, sholat Idul Fitri. Idul Fitri berasal dari kata id yang berarti kembali dan fitri berarti terbuka. Jadi Idul Fitri berarti kembali terbuka. Dikatakan kembali terbuka karena sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah umat Islam menunaikan puasa selama sebulan penuh. Sholat Idul Fitri dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal di Indonesia. Hari Raya Idul Fitri dirayakan secara meriah. Setelah sholat Idul Fitri biasanya orang-orang bermaaf-maafan dan bersilaturahmi ke tempat saudara atau tetangga untuk saling bermaaf-maafan. Sekarang kalau sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha berasal dari kata id yang artinya kembali dan adha yang artinya berkorban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya Idul Adha juga dapat disebut sebagai Idul Kurban. Sekarang sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Sunnah sholat Idul Adha antara lain mandi sebelum sholat Idul Fitri, memakai wangi-wangian, memakai pakaian paling bagus dari yang dimiliki, makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat id, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat id, mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesainya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sunnah sholat Idul Adha. Sunnah sholat Idul Adha antara lain mandi sebelum sholat Idul Adha, tidak makan dan minum sebelum sholat id. Sebelum sholat Idul Adha tidak disunahkan untuk makan, memakai wangi-wangian, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat sholat id, mendengarkan khutbah Idul Adha, dan terakhir mengumandangkan takbir mulai tanggal 10 sampai dengan 14 Zulhijjah. Sekarang hukum sholat idain ya. Hukum sholat idain, sebagian ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat id. Namun, menurut jumhur ulama, sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad. Artinya, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, sebagai pengikut Rasulullah SAW, sudah selayaknya kita mengikuti Rasulullah SAW yang tidak pernah meninggalkan sholat id. Sekarang tata cara sholat idain. Syarat-syarat sholat idain sama dengan syarat sholat fardu. Yang membedakan dengan sholat fardu adalah niat, jumlah takbir, dan waktu pelaksanaannya. Adapun ketentuan pelaksanaan sholat id adalah satu, sholat id terdiri dari 2 rakaat. Kedua, sebelum sholat id tidak disunahkan azan iqamah serta sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah sesudahnya.
Terus sholat id sebaiknya. Kayaknya kurang semangat ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang kita mulai dengan berdiskusi antar kelompok. Kan Ustazah sudah bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 1. Yang mana kelompok 1? Nih, Tabe. Ya, kelompok 2. Jadi ini ada 3 permasalahan yang harus kalian selesaikan, kalian bahas dalam diskusi. Terus setelah itu dipresentasikan satu persatu. Jadi satu kelompok nanti mewakili 1 orang maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian di kelompok kalian masing-masing. Oke, diskusi dimulai. Gimana kalian dapat jawaban ini? Ada di buku. Sabar, cari dulu. Ada di buku, sabar. Apakah pertanyaannya? Pada hari Idul Adha, hujan deras turun saat jemaat sedang bersiap melaksanakan sholat di lapangan sebagai... Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai suatu pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, pada hari Idul Adha, hujan deras turun saat jamaah sedang bersiap melaksanakan sholat di lapangan. Sebagian besar tidak tahu harus pindah kemana. Pertanyaan diskusi, apa langkah preventif dan solutif yang harus dilakukan oleh panitia dalam kasus ini? Jawaban kami yaitu panitia seharusnya sudah memiliki rencana cadangan, lokasi indoor seperti masjid atau aula sejak awal. Yang kedua, informasi mengenai rencana darurat harus diumumkan kepada jamaah jauh hari. Apakah ada yang ingin menanggapi? Apa yang dilakukan panitia ketika tiba-tiba hujan deras? Pada hari H, panitia segera memberi arahan melalui pengeras suara atau media sosial untuk mengalihkan lokasi. Sekian, apakah ada lagi yang ingin menanggapi? Tidak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sekarang kelompok 2. Kelompok 1. Saya perwakilan kelompok 1 akan membaca hasil diskusi kelompok kami. Soal pertanyaan, di sebuah desa 2 kelompok masyarakat melakukan sholat id di hari yang berbeda. Sebagian mengikuti pemerintah dan sebagian lagi mengikuti ormas yang berbeda. Hal ini menimbulkan ketegangan sosial. Pertanyaannya itu adalah, apakah pendekatan yang dapat diambil untuk menghindari konflik antar kelompok masyarakat dalam situasi seperti ini? Kami mendapatkan jawabannya yaitu mengedepankan sikap tasamut atau toleransi dan saling menghormati perbedaan istihad. Panitia dan tokoh masyarakat dapat mengajakkan dialog terbuka menjelang hari raya untuk menjelaskan perbedaan secara ilmiah. Masyarakat perlu edukasi bahwa perbedaan waktu hari raya telah terjadi sejak zaman sahabat dan semuanya sah jika berdasarkan dalil yang disahihnya. Hindari narasi yang menyudutkan kelompok lain di media sosial atau khutbah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, alhamdulillah diskusi antar kelompok sudah dipresentasikan dan sangat memuaskan, Masya Allah. Berarti sudah paham semua ya tentang studi kasus yang kita selesaikan bersama. Kali ini kesimpulannya, jadi kelompok pertama itu tentang perbedaan hari raya.
Jadi kadang itu ada perbedaan hari raya, di mana kadang kelompok tertentu itu di tanggal sekian dan kelompok tertentu di tanggal sekian. Jadi kita harus mengedepankan sikap tasamuh dan toleransi dan saling menghormati perbedaan itu. Insya Allah sah semua. Jadi kelompok yang kedua itu tentang studi kasus hujan deras. Jadi kalau seumpamanya itu ada kasus kita lagi sholat, tapi ternyata di situ hujan deras itu dalam keadaan sholat Idul Fitri. Makanya untuk penyelesaiannya itu panitia harus ada rencana cadangan lokasi yang indoor dan outdoor dan diberitahukan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kadang itu masjid dekat sama lapangan. Jadi lapangannya nanti kalau kebetulan hujan, kita langsung menuju ke masjid. Oke, jadi yang kelompok ketiga tadi masalah tentang sampah ya. Biasanya itu ketika kita selesai sholat Id, biasanya itu banyak sekali sampah berserakan. Makanya panitia dianjurkan untuk menempatkan semua tempat-tempat sampah disediakan di tempat-tempat yang strategis dan bisa jamaah untuk melihatnya dan relawan juga bisa membantunya seperti itu ya. Jadi kali ini sudah selesai ya, alhamdulillah bagus kelompok-kelompoknya, masya Allah, hamba jempol. Oke, sekarang selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi rencana minggu depan kita akan melakukan praktek sholat ya. Jadi perhatikan baik-baik video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara sholat Idul Adha lengkap. Seperti halnya sholat-sholat pada umumnya, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, sholat Idul Adha sama diawali dengan membaca niat. Adapun niat sholat Idul Adha adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnat Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat Idul Adha 2 rakaat bermakmum karena Allah Ta'ala. Setelah berniat dilanjutkan dengan takbiratul ikhram. Setelah takbiratul ikhram, maka pada rakaat pertama melakukan takbir sebanyak 7 kali takbir. Dan setiap setelah takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pada takbir ketujuh setelah selesai, kemudian dilanjut dengan baca surah Al-Fatihah, dilanjut dengan baca surah-surah pendek, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud dan seterusnya. Dan kemudian di rakaat kedua bertakbir sebanyak 7 takbir. Dan setelah takbir yang kelima, kemudian membaca Fatihah, dilanjutkan dengan surah-surah pendek. Jadi intinya, di dalam sholat Idul Adha, tata cara baik itu rukun fi'li atau rukun berupa gerakan, dan juga rukun qauli atau rukun berupa ucapan atau bacaan, sama dengan sholat pada umumnya. Jadi rukun dan bagian-bagian kesunahan yang lain sama dengan sholat fardu atau sunnah pada umumnya. Yang membedakan dengan sholat yang lain, sholat Idul Adha adalah niat dan takbir di rakaat pertama dan kedua. Di rakaat pertama melakukan takbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram, dan di rakaat kedua melakukan takbir sebanyak 5 kali. Oke, alhamdulillah kita berada di akhir
pembelajaran. Jadi untuk minggu depan insya Allah kita akan melakukan praktek yang tadi sempat kita tonton bersama ya. Nanti tugas kalian ini ada LKPD yang Ustazah bagikan. Jadi tugas kalian melakukan apa langkah-langkah yang ada di LKPD ini dan kewajibannya kita harus hafal semua step by stepnya dari mulai niatnya, cara-caranya sesuai dengan video ini. Nanti Ustazah bagikan juga lewat WA untuk video ini. Oke, sekarang kita mulai dengan ice breaking jika maka. Siap? Siap. Oke, dari kelompok 2. Jika saya mandi, Ya. maka saya pakai handuk. Masya Allah. Oke, jika Saya makan, maka Maka saya kenyang. terus jika ketika saya ke luar negeri, maka saya beli oleh-oleh. jika apa Jika saya lapar, ya maka saya kenyang. Oke. Satu kali lagi. Jika ya Jika saya tidur, ya maka ya maka saya bangun. Masya Allah. Oke, seru ya semuanya. Alhamdulillah sudah semangat. Oke. Jadi hari ini alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai. Jadi kita akan mempraktekkan minggu depan untuk yang sholat Idain dan sholat apa? Sholat Idul Fitri. Oke, ada yang bertanya sebelum kita akhiri? Tidak. Atau mau menanggapi? Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada yang menanggapi, berarti sudah paham semua. Oke, sekarang kita baca doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena minggu lalu dari kelompok 1, sekarang kelompok 3 yang pulang duluan. Ayo. Lanjut di kelompok 2.